Yang pertama itu ada pengertian. Diagram tebar atau scatter diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menentukan hubungan atau korelasi antara sebab dan akibat yang berguna untuk mengidentifikasi suatu hubungan potensial antara dua variabel dan menjelaskan antara hubungan tersebut positif atau negatif. Selanjutnya itu ada sejarah. Diagram tebar atau scatter plot pertama kali digunakan pada abad ke-19 oleh Francis Galton pada tahun 1830 sampai 1840 untuk mempelajari korelasi dan regresi. Inovasi ini menjadi tonggak penting dalam visualisasi data karena mampu menggambarkan hubungan antar variabel secara jelas. Pada awal abad ke-20, scatter plot semakin terkenal melalui diagram Hertzsprung-Russell di bidang astronomi yang digunakan untuk mengklasifikasi bintang. Seiring perkembangan, scatter plot diakui sebagai salah satu grafik statistik paling berharga dalam mendeteksi pola, hubungan, dan anomali data. Secara historis, perkembangannya meliputi 4. Yang pertama itu eksperimen visual awal pada tahun 1700 sampai 1800-an. Yang kedua itu penerapan dalam statistik sosial pada abad ke-19. Yang ketiga itu penggunaan luas di bidang ilmiah pada abad ke-20 awal hingga modernisasi dengan teknologi komputer pada abad ke-20 akhir. Hingga kini, scatter plot tetap menjadi salah satu alat visualisasi data terpenting untuk menemukan pola, mengukur korelasi, dan mendeteksi anomali dalam data kuantitatif. Selanjutnya ada prinsip. Prinsip dasar dari diagram tebar adalah memplot pasangan data dalam bentuk titik pada bidang koordinat untuk melihat pola hubungan apakah linear, positif, negatif, atau tidak ada korelasi sama sekali. Dengan demikian, scatter diagram membantu dalam mengidentifikasi potensi keterkaitan sebab akibat di dalam suatu proses produksi atau sistem kualitas. Di sini ada 3 jenis korelasi dari diagram tebar. Yang pertama itu korelasi positif, di mana persebaran arah kanan, sedangkan korelasi negatif itu persebaran arah kiri, dan tidak ada korelasi sama sekali itu persebaran acak. Selanjutnya itu ada kegunaan. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan antar variabel. Scatter diagram membantu melihat apakah ada korelasi antara faktor proses dengan hasil kualitas. Yang kedua itu membantu analisis penyebab masalah. Dengan pola sebaran, manajer mutu dapat menentukan apakah suatu faktor berkontribusi pada cacat atau tidak. Yang ketiga itu alat 7 QC Tools, di mana scatter diagram merupakan salah satu dari 7 alat pengendalian mutu dasar yang berguna untuk perbaikan berkelanjutan di manufaktur maupun industri pangan. Selanjutnya itu yang keempat, memvisualisasi pola kualitas. Bentuk sebaran titik pada scatter diagram memudahkan peneliti untuk memahami tingkat dan arah korelasi. Hal ini banyak dimanfaatkan pada industri proses maupun pangan untuk memantau stabilitas mutu. Yang terakhir itu mendukung perbaikan berkelanjutan. Dalam perspektif industri manufaktur, scatter diagram dianggap sebagai alat penting untuk continuous improvement karena mampu menunjukkan pola korelasi dari faktor mutu dan kepatuhan standar. Selanjutnya, saya akan memberikan langkah-langkah cara membuat diagram scatter di Microsoft Excel. Nah, di sini itu sebelum kita membuat diagramnya, kita harus memiliki dan mempunyai data. Di sini data yang saya ambil itu yaitu tentang jumlah produksi dan jumlah cacat produk, di mana jumlah produksi ini sebagai variabel X dan jumlah cacat produk ini sebagai variabel Y. Karena fungsi dari scatter diagram ini adalah melihat hubungan antara kedua variabel, maka kita akan buktikan di sini apakah dari data ini memiliki korelasi positif, negatif, atau tidak memiliki korelasi sama sekali. Langkah pertama yaitu kita blok semua datanya sampai sini. Kemudian klik insert, lalu bagian chart, kita klik scatter, nih yang bagian pertama, dan dia akan muncul. Setelah itu untuk menampilkan garis trennya, kita menekan yang tanda tambah ini, lalu centang yang trend line, dan untuk menampilkan persamaan regresinya, jika perlu, kita bisa klik yang itu dan more option, lalu aktifkan display equation on chart dan display R-squared value on chart. Nah, di sini dia muncul.
Jadi persamaan regresi dari data ini, dari data jumlah cacat produk itu Y sama dengan 0,1X ditambah 108,18 dan R kuadratnya sama dengan 0,2533. Selanjutnya, dari grafik ini kita bisa menarik kesimpulan atau interpretasi bahwa arah hubungan garis tren menunjukkan hubungan positif di mana jumlah produk meningkat, maka jumlah cacat juga meningkat. Nih, kenapa dia positif? Karena dia arahnya ke atas. Selanjutnya, kekuatan hubungan di mana nilai R sama dengan 0,2533, artinya hanya 25,33% variasi jumlah cacat dapat dijelaskan oleh jumlah produk yang diproduksi, di mana ini termasuk ke korelasi lemah, di mana hubungan X dan Y itu ada namun tidak kuat. Nah, hasil interpretasi ini pada makna dalam pengendalian mutu di mana produksi yang tinggi memang sedikit berhubungan dengan meningkatnya cacat, tetapi faktor utama cacat kemungkinan besar berasal dari variabel lain seperti kualitas bahan baku, mesin, metode kerja, dan atau operator. Nah, pada scatter diagram ini menegaskan bahwa meningkatkan volume produksi bukan satu-satunya penyebab cacat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan jumlah produk dengan jumlah cacat ada, namun lemah. Artinya masih ada lebih banyak faktor lain di luar jumlah produk yang mempengaruhi mutu hasil produksi. Sekian video langkah-langkah dari saya. Saya akhiri dengan terima kasih.